Iya, kayaknya sih ya sih menetap sih. Kayaknya udah mulai daftarin anak sekolah juga. Minggu lalu anak aku yang pertama udah mulai sekolah juga. Sekarang lagi bangun bisnis juga di Bali. Yang awalnya tadi pengen liburan doang, tapi sepertinya aku menemukan menemukan apa ya ide-ide baru untuk bikin bikin sesuatu di sana lah gitu. Tapi bisa dikatakan berarti sekarang antara Jakarta dalam rangka hanya sekedar bekerja Iya, aja. heeh. Iya karena memang aku kan jadi masih kontrak dengan brand ambassador produk ibu menyusui ya sama Momies. Jadi ini lagi ulang tahun pertama juga aku dateng karena memang aku juga sama ownernya juga temenan, datang untuk kerjaan aja. Tapi bisa dikatakan Kak meninggalkan anak, Heeh. kan tadi maksudnya postingan yang semalam juga kan, aduh gimana ya kepikiran sama Mm-mm. anak. Nah, seperti apa sih Kak gitu kan ninggalin anak di masa baru empati juga, gitu, masih menyusui juga. Galau ya karena ini kan pertama kali juga aku ninggalin anak sebagai single mom ya. Jadi ternyata jadi single mom itu ada struggle-nya lagi nih kayak kita harus cari orang kepercayaan yang bisa untuk ngawasin anak-anak. Apalagi anak aku masih ASI sama MPA ASI juga kan baru mulai MPA ASI. Ya kemarin sempet ribet sih, maksudnya ribetnya itu udah pasti kalau mau keluar kota gini disiapin dulu kayak aku harus nyetok ASI dulu, pumping dulu, terus aku harus briefing dulu tuh kayak asisten aku untuk ngapain aja anak-anak yang pasti dipantau terus. Galaunya itu karena memang dari awal Asian dulu untuk kerjaan tuh aku belum pernah nginep sampai sampai nginep gitu kan. Karena ini kan sekarang posisinya di Bali, jadi harus kerjaan masih banyak di Jakarta kalau untuk yang entertain ya. Jadi kayaknya mau nggak mau ya harus tega karena sekarang kan udah jadi single mom juga gitu kan, harus harus dibiasain lah anak-anak. Tapi setelah aku jalanin anak-anak kayaknya juga udah mulai ngerti sih. Tapi bisa dikatakan sudah kepikiran suka juga menjadi single mom sendiri seperti apa nih Kak, bukan karena kan single mom itu bukan kerja yang mudah ya, apalagi yang sendiri bekerja ngurusin anak-anak juga, gimana tuh Kak? Kalau dibilang berat pasti berat karena kita aja ibaratnya ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain ngurusin anak aja itu riwehnya aja udah kebayang ya, dari fisik segala macam, apalagi anak aku tuh masih di bawah 5 tahun semua ya, satu masih balita justru butuh perhatian butuh segala macam. Tapi jadinya ya apa ya, aku baru menyadari ternyata jadi single mom tuh hebat sih menurut aku, bisa dua peran sekaligus ya, jadi ibu jadi bapak juga, terus bagi-bagi kalau misalnya harus kerja gitu loh. Tapi aku percaya semuanya itu pasti ada jalan keluar gitu loh, bisa diatur lah gitu. Ya paling sekarang ya harus lebih ekstra lagi buat cari pemasukan karena kan harus hire nanny kan, harus hire babysitter, dan babysitter nanny yang memang khusus baby yang pengalaman itu nggak murah loh bun gitu kan. Kalau misalnya kayak cuma pakai yang kualitasnya ibaratnya SDM-nya kita nggak tahu juga nggak berani kan, jadi ya harus ekstra lagi cari cuannya biar bisa hire babysitter yang udah pengalaman juga. Apalagi ya sukanya ya karena ngelihat anak-anak itu tumbuh kembangnya, ternyata dengan aku sendiri aja yang membesarkan mereka juga, kayak anak aku yang kecil itu gembul, lucu, terus nggak kekurangan apapun juga. Kayak anak aku yang pertama aku juga sempet kayak apa ya, aduh kan dia penyesuaian lagi nih di Bali kan, masuk sekolah baru lagi, dia mau nggak ya. Ternyata setelah dijalanin dia happy gitu loh, ketemu teman-teman baru, malah justru menurut aku sih di sana kualitas pendidikannya, aku nggak bilang di sini jelek ya, maksudnya karena banyak teman-temannya yang orang asing, jadi mau nggak mau dia harus belajar bahasa Inggris kan. Jadi sebenarnya bahasa Inggris yang bagus itu justru kalau komunikasi gitu loh. Kayak aku seneng banget baru seminggu dia masuk sekolah,
dia di rumah udah mulai ngomongnya campur-campur tuh. Jadi aku mau mulai membiasakan. Padahal dia kan masih umurnya belum 4 tahun juga kan. Apalagi ya, paling nanti PR-nya adalah ini kan masih baru sebulan ya, sebulan setengah. Mungkin pelan-pelan aku mau cari tempat tinggal yang benar-benar menurut aku cocok lah buat keluarga. Karena sekarang kan masih rent ya. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa ambil properti di sana juga. Tapi bisa dikatakan ini kan anak-anak masih beradaptasi di sana. Kak, melihat sebulan setelah ini seperti apa sih gitu kan, dalam artian melihat lingkungannya, lokasi bermain, aku mungkin ya bisa dikatakan di sekolahnya juga lingkungan di sana seperti apa? Jujur karena masih baru sebulan setengah ya, berarti aku pergi itu tanggal 10-an ya kalau nggak salah ya, berarti sebulan lewat berapa hari, sebulan lewat seminggu. Masih banyak sama aku sih, karena aku kerjaannya juga di sana kan bisnis ya, aku bikin baju, sekalian promo nih bajunya yang aku pakai. Jadi banyak kalau misalnya memang aku bisa cuma kayak ketemu orang, meeting, aku ajak. Aku cari tempatnya yang ada anak-anak bisa main juga. Aku udah mulai balik olahraga juga di sana nge-gym, tapi aku cari lokasinya itu yang deket dari rumah, yang kayak gitu. Makanya kemarin aku sempat kebingungan, kayak wah ini kalau misalnya tiap hari diajakin ke beach club, ke ini kan jadinya tuh aku nggak bisa kerja juga kan. Makanya aku berpikir, aduh kayaknya harus cari sekolah nih biar dia ada aktivitas gitu. Karena kalau di rumah aja terus main terus ke playground tiap hari, boncos juga ya bun. Jadi mendingan disekolahin aja deh gitu. Kak, ini kan bisa dikatakan setelah bercerai, setelah putus si mantan masih nengokin atau tidak nengokin anak-anak atau seperti apa? Kemarin masih nengokin, masih dateng, ngajak anak main, tapi nggak ketemu aku ya. Maksudnya kalau untuk urusan anak aku pasti komit lah untuk dia. Aku menghargai lah dia ke Bali untuk mau ketemu sama anaknya, jadi ketemu. Dia juga kaget sih, aku pindah. Kaget ya, karena dia pikir kayak aku cuma liburan aja. Tapi ternyata pas kemarin aku masukin Asian sekolah, kaget juga dia kayak, wow, berarti pindah beneran ya. Terus nanti anak-anak gimana? Katanya, enggak kok aman kok. Sempat mungkin dia agak sedih juga kali ya. Cuma kan memang anak-anak ikut aku juga, dan aku juga ngasih tahu ke dia kalau semuanya bakal baik-baik aja kok. Bali juga nggak jauh kok, kalau mau ketemu sama anak-anak juga gampang kayak gitu. Untuk kewajibannya seperti apa sih Kak sebagai ayah, masih tetap memenuhi nggak sih kalau boleh? Coba tanya sama orangnya aja deh langsung. Aku pengen tahu jawabannya. Bisa dikatakan sesuai apa nih Ibu banyak Kakak ngerasa lelah apa justru merasa lega sih Kak seperti Setelah putusan. Awalnya berat aja sih, beratnya karena gini loh, ya namanya perceraian ya. Aku yakin semua orang pasti emosional lah, ya kan, keputusan perceraian segala macam orang pasti emosional, ngerasa wow benar-benar ternyata it's happen gitu terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu aku ngerasa ya ini sekarang apa yang harus aku jalanin ini udah jalannya, keputusan bersama juga, bareng-bareng juga. Sekarang sih udah mulai bisa apa ya namanya, bisa apa ya, berdamai. Dan sama dia juga kita udah nggak ngebahas yang gimana lagi. Sekarang kita ngebahasnya fokus urusan anak aja gitu. satu lagi Kak, bisa dikatakan udah lega, udah kepikiran belum sih tentang pasangan? Waduh, Ya udah gue fokus lebih baik urusan anak. kalian ngelihatnya gimana, aku lega apa lega? Dibilang lega kesannya kayak gimana gitu ya. Tapi maksud aku nih ini udah bagian dari perjalanan yang kemarin ya. Maksudnya dengan perjalanan segala macam masalah dan lain-lain, dan akhirnya kita memutuskan untuk berpisah. Menurut aku ini menurut aku nggak ada yang perlu dibilang lega atau enggak. Kesannya aku tuh kayak gimana gitu sama dia. Enggak, aku nggak bilang aku nggak bahagia. Tapi memang ini memang udah
jalannya untuk kita berpisah dan kita sebagai papa dan mamanya anak-anak aja gitu. Untuk masalah pasangan belum kepikiran nggak? Enggak lah, belum. Akta cerai aja baru Maret kan keluar. Udah gitu kayaknya menurut aku kalau aku punya pacar pun kayaknya aku nggak ada waktu deh. Belum ngurusin bisnis, kerjaan, ya kan. Ini ninggalin anak aja galau. Kalau misalnya ada orang baru, ya aku nggak pernah tahu gimana. Tapi untuk kayak buru-buru pengen dapet pacar atau gitu kayaknya belum ya. Tapi Kak bisa dikatakan rumah di Cibubur sebenarnya ada gitu kan, ya kan? Kerjaan Lagi dijual sekarang. Nah, seperti apa sih Kak gitu kan bisa dibilangin artinya Jakarta, Bali akan seperti itu gitu kan. Yang biasanya kan kalau di Jakarta pulang langsung ketemu anak. Iya aneh ya benar. Kayak tadi malam tuh aku landing ke hotel gitu kan, kayak ini kan kota yang tempat aku besar, punya anak, jadi ini tempat ini. Cuma menurut aku seru juga ya, jadi kangen Jakarta aja gitu pas ngeliat. Oh iya kangen juga ya sama Jakarta, tapi nggak pulang ke rumah, ke hotel gitu kan. Nggak apa-apa sih menurut aku ya, perjalanan hidup aja, nggak usah dibikin aduh sedih banget Jakarta sangat melukai gitu, itu nggak juga sih, biasa aja sih, karena mungkin aku sibuk juga kali ya. Artinya memang Jakarta hanya sekedar untuk tempat bekerja saat ini ya, seperti apa? Untuk saat ini keputusan aku untuk pindah ke Bali. Kalau ada kerjaan di Jakarta sebisa mungkin ya aku nggak bisa tinggalin anak lama-lama, aku balik lagi ke Bali, aku mau settle up yang di Bali dulu.